Oke, kira-kira sekarang jam, oh sorry, 1 menit lagi kita akan mulai. Uh, untuk Bapak Ibu semua yang baru hadir juga, jangan khawatir. Webinar ini akan direkam, proses webinar ini semuanya akan direkam dan akan diupload ke YouTube channelnya ASI dan sosial media yang lain supaya bisa diakses di kemudian hari untuk yang berhalangan hadir atau yang datangnya terlambat. Mungkin karena baru banyak yang hadir sekarang, oh nggak apa-apa. Nanti kita akan go through lagi rule webinarnya di tengah perjalanan atau di akhir sesi 1 untuk proses tanya jawabnya masing-masing. Oke, jam 10 pagi, mari kita mulai webinar ini. Salam kenal semuanya, sekali lagi perkenalkan saya Ibnu Rusdi. Saya saat ini bekerja sebagai satellite engineer dari PT Pacific Satelit Nusantara. Saya juga berperan sebagai Head of Partnership and Innovation dari Asosiasi Satelit Indonesia. Dan selamat menikmati presentasi webinar hari ini. Oke, kita akan mulai semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang justifikasi propulsi elektrik pada satelit dan impact-nya pada satelit program bisnis plan-nya. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama yang perlu kita pahami adalah customer dimanapun juga ya, yang di dalam mindset mereka itu hanya ingin mendapatkan connection, internet connection atau communication connection, tidak peduli dari mana infrastruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan servisnya. Dan untuk itu mungkin tidak jadi masalah untuk infrastruktur yang lain selain satelit, karena seperti GSM atau fiber, apalagi di kota-kota yang penetrasinya sudah besar, penyelenggaraan servis komunikasi tersebut tidak mahal, relatif mudah kecuali fiber untuk penggalian jalur fiber optiknya, tapi secara general semuanya tidak terkendali masalah. Dalam hal ini concern paling besarnya adalah harga, dan itu yang menjadi masalah bagi kita penyelenggara komunikasi via satelit. Kenapa? Jadi ini dia permasalahannya. Jadi harga transponder di dalam satelit itu sangat mahal. Ya, untuk transponder C-band, ini data 2017. Harga satu transponder untuk C-band transponder itu sekitar 1.850 USD, sedangkan Ku-band FSS itu 2.200 USD per megahertz per month. Jadi kalau kita membeli satu transponder berukuran 36 MHz, 36 MHz untuk C-band, maka tinggal dikali 36 per bulannya. Itulah harga yang harus kita bayarkan untuk menyediakan servis komunikasi via satelit. Dan itu adalah sebuah harga yang mahal. Jadi ini ekuivalen dengan C-band transponder sekitar 850.000 USD per tahun per satu transponder. Dan untuk Ku-band sedikit lebih mahal. Mungkin di 2019-2020 ini harganya sudah jauh lebih rendah, cuma tetap saja dibandingkan dengan infrastruktur yang lain, penyelenggaraan komunikasi via satelit itu tetap terkendala harga yang
cukup signifikan. Dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah apa yang dinamakan dengan high throughput satellite. Jadi high throughput satellite itu konsepnya adalah kita mereuse frekuensi. Frekuensi itu adalah resource yang ada pada satelit untuk menyelenggarakan service komunikasi. Mereuse frekuensi yang ada di satelit sehingga dan menggunakan modulasi yang tinggi untuk memberikan kanal-kanal komunikasi yang efisien dan meningkatkan kapasitas satelitnya itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan teknologi HTS ini, harga yang tadi itu bisa kita reduce sampai 1/10 dari angka yang tadi. Jadi ini kalau dilihat di gambar, ini metode penggunaan reuse frekuensi. Metode ini sebenarnya sudah umum digunakan untuk penyelenggaraan komunikasi via fiber optik karena konsepnya sama, reuse frekuensi. Jadi frekuensi biru di Aceh digunakan lagi di Jambi dan digunakan lagi di Kalimantan dan berikutnya sedemikian ya. Jadi yang tadinya kita hanya menggunakan satu kali frekuensi, karena kita menggunakan reuse, bisa mereuse frekuensi ini, kita bisa menduplikasikan kapasitas satelitnya sebesar reuse yang kita inginkan. Reuse ini sendiri biasanya juga berkaitan erat dengan jumlah gateway yang kita gunakan. Hanya saja ada cara yang akan melengkapi konsep HTS ini jika atau engineering yang bisa melengkapi konsep HTS ini sehingga kita bisa menekan harganya lebih jauh lagi. Apa itu? Jadi yang akan saya presentasikan hari ini itu adalah electric thruster. Jadi electric thruster itu quote unquote adalah teknologi yang baru atau belum lama diaplikasikan ke dalam desain satelit dan bisa menjadi komponen yang penting untuk menekan cost dari penyelenggaraan service komunikasi via satelit. Kenapa? Berikut. Jadi, electric propulsion is a technology aimed at achieving thrust with high exhaust velocity, which result in a reduction in amount of propellant required for a given space mission or application compared to other conventional propulsion method. Bahasa mudahnya adalah, kalau kita menggunakan electric propulsion dibandingkan dengan propulsion chemical yang pada umumnya digunakan pada satelit, kita bisa menekan penggunaan bahan bakar pada satelit sehingga masa satelit itu sendiri bisa jauh turun sehingga untuk menyediakan service yang sama, ukuran satelitnya bisa diperkecil sedemikian rupa sehingga kita bisa memotong capex atau cost yang harus kita keluarkan untuk menyediakan satelit ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengurangi masa total satelit sehingga biaya peluncuran, biaya desain satelitnya semuanya, harga satelit itu bisa dipangkas sehingga capex kita di awal bisa dijaga sedemikian rendah dan membuat bisnis plan kita satelit ini menjadi make sense. Dan ini konsep dasar cara kerja dari satelit electric thruster pada satelit. Jadi sebelum ke sini saya ingin bercerita tentang biprop thruster atau chemical thruster yang biasa digunakan pada satelit. Chemical thruster yang digunakan pada satelit itu pada umumnya, kalau Bapak bayangkan roket
itu sebenarnya sama. Jadi kita membakar bahan bakar di dalam namanya combustion chamber, dan hasil pembakarannya itu omnidirectional. Jadi semua energi itu dilepas dalam bentuk spherical. Jadi efisiensi yang kita dapatkan dari proses pembakaran tersebut hanya sekitar 30-35%. Kenapa? Karena hasil pembakaran di arah yang kita inginkan itu hanya sebesar itu. Jadi kalau kita bayangkan petasan membedakan ke semua arah ya. Nah, sedangkan yang kita inginkan arah vektornya itu cuman ke misalkan ke arah kanan doang. Jadi sisa ledakannya itu menjadi hal yang sia-sia. Makanya dibakar di dalam namanya combustion chamber untuk mengarahkan ledakannya ke arah yang kita inginkan. Cuman itu juga hanya meningkatkan efisiensinya yang sangat kecil, sehingga masa yang harus kita masa bahan bakar yang harus kita keluarkan untuk menghasilkan tenaga yang besar itu tidak efisien. Dari 100 kilogram bahan bakar yang kita bakar, berarti sebenarnya efektifnya hanya 30 kilogram yang benar-benar menjadi tenaga yang digunakan oleh roketnya. Itu juga konsep seperti itu juga yang digunakan pada chemical thruster pada satelit. Jadi bayangkan masa yang sangat besar itu hanya efektif sekitar 30%-nya dibandingkan yang harusnya kita ekspektasikan. Nah, electric thruster ini menyediakan cara untuk kita mengoptimalisasikan semua bahan bakar yang kita bawa sehingga tidak terbuang sia-sia. Jadi electric thruster menggunakan gas mulia dalam biasanya xenon untuk menghasilkan propulsi penggerak satelit. Jadi cara kerjanya ada gas xenon yang masuk ke sini ke dalam anode, dan juga ada xenon yang masuk ke dalam kathode. Jadi gas yang masuk ke dalam anode atau gas distributor ini akan di-accelerate menggunakan magnetic wall ke arah luar, dan juga dikontrol flow-nya oleh gas distributor ini, oleh si anode ke arah luar, dan xenon gas yang masuk ke dalam kathode ini di ionized sehingga diekstrak elektronnya dan disemburkan ke depan, dan elektron yang disemburkan ke depan nozzle-nya ini akan bertumbukan dengan gas xenon yang diakselerate oleh anode, dan di daerah sini akan menimbulkan reaksi plasma yang akan menghasilkan thrust ke arah sana. Agak susah difahaminya dan emang nggak perlu risau karena kita nggak akan terlalu berlama-lama di sini. Tapi intinya jadi semua bahan bakar yang digunakan effectively akan diarahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan arahnya. Jadi tidak seperti pembakaran omnidirectional pada chemical reaction. Dan pada saat saya bilang baru, sebenarnya nggak baru-baru banget. Jadi teknologinya ini sebenarnya sudah mulai di-initiate di tahun 1906. 1906 oleh Robert Goddard. Ini salah satu lead engineer penting untuk pengembangan satu-satunya NASA. Tapi hanya baru pada tahun 2015 teknologi electric propulsion ini baru bisa diaplikasikan ke dalam satelit. All electric propulsion. Jadi dalam satelit tersebut tidak ada chemical propulsion digunakan, jadi hanya menggunakan electric propulsion sebagai wahana penggeraknya. Sebelum 2015 ada
konsep hybrid thruster. Jadi kita mengkombinasikan antara electric thruster dan chemical thruster untuk meningkatkan efisiensi satelit. Gitu. Dan ini adalah basic formula untuk menghitung efisiensi dari thruster. Jadi electric thruster produce high exit velocity, while chemical thruster can only produce exit velocity up to 5 km per second. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, efek dari pembakaran omnidireksional, maka exit velocity yang dihasilkan oleh chemical thruster hanya 5 km per second. Tapi karena kita mengarahkan xenon gas ini ke arah yang kita inginkan saja, jadi mau optimalkan semuanya, kita bisa menghasilkan exit velocity dari electric thruster sebesar 40 km per second. Ini hasilnya apa? Ini artinya apa? Jadi ini adalah exit velocity VE, dan P itu adalah power yang digunakan, dan T adalah thruster. Jadi untuk menghasilkan thruster yang besar, kita membutuhkan power yang besar, namun exit velocity yang kecil. Jadi intinya, walaupun kita menghasilkan exit velocity 40 km untuk electrical thruster dan 5 km untuk chemical thruster, konsekuensinya adalah harga dari efisiensi yang sangat tinggi dari electrical thruster adalah kita akan menghasilkan thruster yang rendah. Maka jangan heran kalau electrical thruster pada satelit membuat satelit membutuhkan fase orbit tracing sampai 6 bulan. Orbit tracing itu apa? Fase di mana satelit diluncurkan oleh roket dan dilepaskan ke orbit transisinya, say geosynchronous transfer orbit, dan dari GTO itu sampai ke orbit yang kita inginkan membutuhkan waktu 6 bulan. Sedangkan chemical thruster itu hanya membutuhkan 14 hari, sekitar 11-14 hari. Jadi itu adalah drawback dari electrical thruster-nya. Itu akan berdampak ke bisnis plan kita untuk menyelenggarakan servis komunikasi satelit. Tapi itu akan saya bahas kemudian hari. Di sesi kedua maksudnya. Jangan khawatir. Kalau saat ini masih agak bingung, nggak perlu khawatir. Cuman di saat yang sama, electric thruster ini punya komponen yang namanya ISP yang sangat tinggi. ISP itu adalah efisiensi penggunaan bahan bakar. Jadi dengan exit velocity yang besar, kita akan menghasilkan efisiensi penggunaan bahan bakar yang sangat besar juga. Dan ini adalah formula untuk menghitung hubungan antara massa yang dibutuhkan oleh satelit dengan berapa kecepatan yang diperlukan. Nah, untuk tadi udah bingung dulu ya, jadi tapi nggak usah khawatir. Ini ada deskripsinya. Thrust untuk electric propulsion itu ada low thrust but with longer period of burn time. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan efisiensi yang tinggi ini, electric propulsion punya drawback besarnya thrust yang kecil, dan kita bisa meningkatkan thrust dari power dari electric propulsion, tapi kita membutuhkan power yang tinggi. Ini contoh dari riset yang dilakukan oleh NASA. Jadi untuk menghasilkan 5 Newton thrust, kita membutuhkan 103 kilowatt power input. Nah, jadi itu sangat besar, kayak mungkin bisa buat nyalain listrik satu kelurahan kayaknya untuk menghasilkan 5 Newton. Nah, perbandingannya adalah 5 Newton thruster itu, kalau di chemical thruster itu hanya membutuhkan kira-kira hardware thruster yang berukuran cuman sekitar 50 cm kubical gitu, atau 20 cm kubical, 20 cm kubik, 20 cm kubik. Sorry. Jadi komponen segini bisa menghasilkan 5 Newton, sedangkan untuk menghasilkan 5 Newton di electric thruster kita membutuhkan 103 kW.
Nah, ini juga background yang lainnya. The ion propulsion system efficient use of fuel and electrical power enable modern spacecraft to travel farther, faster, and cheaper than any other propulsion technology currently available. Jadi ini adalah statement penting bahwa efisiensi dari chemical rockets itu atau chemical thruster itu hanya sekitar 35%, sedangkan efisiensi dari electrical thruster itu sekitar 90%. Ini research dari NASA Glenn Research Center tentang ion propulsion. Nah, tadi udah bingung tentang semua teorinya. Jadi kita coba melihat arti fisiknya nih, koneksi fisik ke roket benerannya. Jadi untuk meluncurkan, ini saya kasih contoh. Untuk meluncurkan satelit yang mempunyai massa sebesar 3.500 kg dan delta V yang dibutuhkan dari GTO orbit, geotransfer orbit ke orbit geosinkronus itu adalah 1.470 meter per second. Kita ini contohnya ada dua satelit dengan massa yang sama dengan parameter orbit yang sama. Yang satu punya ISP yang tinggi karena menggunakan electric thruster, yang satu menggunakan chemical thruster dengan ISP yang jauh lebih rendah. Kira-kira penggunaan bahan bakarnya yang lebih kecil harusnya dari pemaparan yang tadi, kira-kira itu electric thruster. Kita akan lihat. Untuk parameter ini, 1.309 kg dari 3.500 kg yang dibawa oleh satelit itu habis hanya untuk mengantarkan satelitnya sampai ke orbit geostationary. Sedangkan untuk electric propulsion, dia hanya membutuhkan 304 kg bahan bakar. Kebayang selisihnya sekitar 1 ton, 1.000 kg, ini kita bisa utilize untuk hal yang lain, untuk meningkatkan kapasitas misalkan, atau misalkan untuk mengurangi biaya peluncuran satelitnya misalkan. Nah, konsekuensi logisnya adalah reducing the amount of propellant means reducing the satellite mass for the same service that will be provided. Jadi, untuk menyelenggarakan service meluncurkan satelit dengan kapasitas yang sama, kalau kita menggunakan electric propulsion dibandingkan chemical propulsion, satelit yang menggunakan electric propulsion akan punya massa yang jauh lebih kecil dibandingkan chemical thruster. Atau konsekuensi lainnya adalah kita bisa meningkatkan payload-nya sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas dari satelitnya untuk besaran massa yang sama yang diluncurkan. Artinya kita akan mempunyai ruang bisnis yang lebih kalau kita mengutilize massa yang sama pada satelit. Atau ini juga menjadi pilihan penting bagi satelit operator yang meluncurkan satelit menggunakan electric thruster atau chemical thruster, kita bisa memperpanjang umur satelitnya. Jadi karena kita punya satelit dengan fuel efficiency yang sangat tinggi, instead of kita punya umur satelit 15 tahun, kita bisa memperpanjang umur satelitnya hingga 20 tahun. Dan ini adalah approach yang digunakan oleh PSN untuk pada peluncuran satelit Nusantara satunya. Jadi satelit Nusantara 1 itu punya umur 20 tahun dibandingkan rata-rata umur satelit yang menggunakan chemical thruster sekitar 15 tahun. Atau kita bisa untuk enabling small satellite program to have lightweight propulsion to extend its lifetime. Meaning, kita menurunkan overall program cost-nya by reducing the amount of satellite, jadi dengan mengurangi jumlah satelit yang harus diluncurkan untuk mengcover periode waktu yang sama. Jadi yang satu punya umur 1,5 tahun karena kita menggunakan electric thruster. Yang satu lagi
yang menggunakan chemical thruster hanya punya umur 1 tahun. Dan requirement-nya mengcover 2 satelit, harus mengcover at a time. Jadi total untuk mengcover 6 tahun service, untuk chemical thruster dia membutuhkan 1,2 juta dolar dengan asumsi harga per satelit 100.000 USD dikali 12 jumlah yang harus dikeluarkan, dibandingkan dengan satelit yang menggunakan electric thruster, dia hanya butuh 8 satelit untuk mengcover periode yang sama, walaupun harga satelitnya itu 20% lebih mahal. Bisa dibandingkan di sini, yang satu 1,2 miliar, yang satu 960.000 USD. Jadi impact-nya sangat berasa untuk bahkan untuk, lebih terasa jika periodenya lebih lama lagi. Begitu. Jadi ini kesimpulan dari sesi 1 presentasinya saya. Jadi kesimpulannya adalah dengan mengkombinasikan HTS system dengan electric propulsion, kita bisa menurunkan harga yang tadi 1.850 dan 2.200 USD per megahertz per month tadi bisa di-push sampai 1/10 atau lebih. Sehingga kita bisa meningkatkan competitiveness dari bisnis penyelenggaraan komunikasi via satelit yang kita lakukan. Oke, sebelum kita masuk ke fase kedua, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bisa di-chat ke Zoom meeting room-nya. Silakan. Kita akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk Bapak Ibu semua menulis pertanyaannya, dan akan spending waktu sekitar 5-10 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Kecuali tidak ada, maka kita akan lanjutkan. Oh, sorry. Ya, ada pertanyaan dari Pak Denny Adimunanda. Tanya dong, Mas. Oke, silakan Pak Denny. Bisa dituliskan di chat, fitur chatnya. Oke. Pertanyaan pertama mungkin sambil karena belum ada pertanyaan yang muncul, bisa saya jawab langsung. Pertanyaan pertamanya, jadi Pak Denny Adimunanda menanyakan dengan menggunakan electric propulsion dari segi operasional apa saja konsekuensinya, misalkan manuver dan lain-lainnya. Yang kedua, pertanyaan bahan bakar apa ya yang umum dan ada berapa tangki di dalam di bus satelitnya. Oke. Pertama saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Konsekuensi operasional dari penggunaan electric propulsion pada satelit. Yang pertama, sebelum kita menuju ke operational phase, kita bahas dulu ke orbit racing phase-nya dulu. Jadi konsekuensi pertama adalah satelit akan sampai ke orbit yang kita inginkan. Dalam hal ini, jika satelitnya adalah satelit komunikasi di geostationary orbit, kurang lebih satelitnya baru bisa sampai ke orbit yang ditentukan, itu range-nya dari 2 bulan sampai 6 bulan semenjak diluncurkan. Jadi waktu 2-6 bulan ini adalah waktu orbit racing-nya dia sampai ke orbit geostationary orbitnya. Jadi konsekuensinya bisnis plan yang Bapak ekspektasikan harus di-delay karena periode orbit racing yang lebih lama dibandingkan satelit yang menggunakan chemical thruster. Biasanya kalau satelit yang menggunakan chemical thruster, orbit racing-nya hanya butuh sekitar 10, 11 sampai 14 hari. Jadi
dibandingkan dengan electrical thruster, bisnis plan yang Bapak rencanakan akan langsung bisa diaplikasikan almost immediately. Walaupun nanti setelah sampai ke orbit, biasanya ada fase yang namanya IoT, in-orbit testing. Itu biasanya dari 2 minggu, 3 minggu, sebulan, atau sedikit lebih lama dari sebulan, tergantung kompleksitas dari satelitnya. Yang kedua, konsekuensi operasionalnya adalah pada saat kita masuk ke operational phase, electrical thruster ini membutuhkan perhatian yang lebih, bukan, membuat satelit operatornya harus melakukan manuver yang lebih sering. Jadi karena tadi yang dibahas di awal, electric thruster ini punya gaya dorong yang sangat kecil. Jadi untuk mengkoreksi posisi satelit atau mengkoreksi attitude satelit dengan requirement yang sama, waktu yang diperlukan untuk mengkoreksinya lebih panjang dan harus lebih sering karena constraint pergerakan satelitnya jadi lebih sempit. Artinya, manuver yang dilakukan akan lebih sering. Tapi jangan khawatir, walaupun manuver yang dilakukan lebih sering, jumlah manuver yang lebih sering tersebut dikompensasikan dengan efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi tadi. Jadi, walaupun jumlah manuver lebih banyak, tapi bahan bakar yang digunakan untuk mengkoreksi posisi orbit yang sama itu jauh lebih kecil. Gitu. Jadi untuk bayangan normalnya ini yearly requirement untuk pengoperasian satelit di orbit geostationer itu kira-kira membutuhkan delta V atau butuh koreksi kecepatan sebesar 50 meter per second untuk periode 1 tahun. Jadi 50 meter per second ini dikonversikan ke kilogram bahan bakar yang digunakan. Kalau kita menggunakan chemical thruster, itu sekitar 20, 30 atau 40 kilogram untuk 1 tahunnya. Sedangkan untuk electrical thruster, bahan bakar yang digunakan untuk mengcover jumlah delta V yang sama, 50 meter per second tadi, itu hanya sekitar 8 atau 9 kg saja. Jadi yang satu 40 kg, yang satu 9 kg, jadi ada selisih 31 kg dalam 1 tahun bahan bakar yang tidak perlu digunakan. Oke, sorry. Waiting room. Oh, udah. Sorry, sebelumnya saya memastikan semua orang yang menunggu di waiting room sudah di-accept, udah harusnya. Oke. Jadi itu konsekuensi yang paling penting ya. Waktu ke orbit yang diinginkan yang lebih lama dan frekuensi manuver yang lebih sering. Ya, di lain pihak positifnya yaitu tadi positifnya emphasis-nya dari electrical thruster ini adalah penggunaan bahan bakar yang jauh lebih sedikit dibandingkan chemical thruster. Lalu pertanyaan kedua, bahan bakar apa yang umum digunakan dan berapa tangki di bas satelitnya? Nah, pertama bahan bakar yang umum digunakan itu xenon biasanya. Gas mulia, xenon, yang cukup stabil di space environment dan cukup mudah dijadikan bentuk plasmanya. Dalam desain yang ekstrim yang lain, electrical thruster ini tidak hanya terbatas pada gas mulia saja, tapi ada riset yang sekarang sedang berjalan di mana electric thruster ini menggunakan solid propellant. Solid propellant-nya itu dalam bentuk metal. Jadi metal kebayangnya nggak perlu pakai pipa-pipa yang kayak gas tadi, tapi konsep mudahnya adalah seperti Bapak nyolder pakai metal rod. Jadi kita harus berikan arus electricity yang tinggi sehingga
si uh, metal rodnya itu di ujungnya menyublimasi dan menjadi gas plasma di ujungnya. Gitu. Tapi itu riset yang masih sedang berjalan dan belum bisa diaplikasikan ke teknologi satelit yang sekarang ada. Itu. Dan kalau jumlah tangki pada satelitnya itu tergantung dari besar total satelitnya, Pak. Jadi kalau satelitnya juga sangat masif, walaupun menggunakan electric thruster, tentu saja jumlah tangkinya bisa lebih banyak atau lebih besar. Jadi dari orde 1 tangki sampai 4 atau 5 tangki juga bisa. Jadi tergantung platform yang digunakan sendiri. Begitu, mudah-mudahan Pak Denny Ademunanda puas dengan jawaban saya. Lalu ada beberapa pertanyaan lain. Kita mungkin bisa go through semuanya. Dari Rahyan Ditya Ilham. Dengan pertanyaannya, apakah electric propulsion meningkatkan concern terhadap proteksi ESD pada satelit? Pertanyaan sangat bagus. Jadi, ESD pada satelit itu kan terjadi karena adanya charge particle yang menunggu ke satelit ya. Jadi, dan hasil dari pembakaran, quote-unquote pembakaran dari electric thruster itu juga charge particle berupa elektron tumbuh jadi plasma yang diakselerate-nya protonnya. Jadi itu juga charge particle. Jadi meningkatkan concern terhadap proteksi ESD satelit. Iya, jika desain posisi thruster, electrical thrusternya itu tidak dipertimbangkan dengan baik pada saat proses mendesain satelitnya. Itu bisa kita hindarkan dengan cara membuat posisi thrusternya sedemikian rupa sehingga hasil semburan thrusternya itu tidak bleber atau tidak memapar komponen-komponen penting yang bisa men-trigger ESD. Gitu. Technical termnya namanya thruster plume. Thruster plume dari electrical thruster terhadap apapun yang menghalanginya. Yang contoh kasus paling umum adalah thruster plume pada solar array. Jadi kalau kita mendesain posisi electrical thrusternya ini tidak di tempat yang ideal atau tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar, semburannya bisa memaparkan si solar array pada satelit dan lama-lama bisa mendegrade performance solar array pada satelit. Jadi, apakah electric propulsion meningkatkan concern terhadap proteksi ESD pada satelit? Iya. Makanya kita harus mendesain electrical thruster ini punya requirement tertentu dan posisinya harus di-adjust sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu operation komponen satelit yang lainnya. Itu mudah-mudahan pertanyaan Mas Rahan Ditya Ilham bisa dijawab dengan baik dan benar, bisa puas dengan jawaban yang saya. Terus ada pertanyaan dari Pak Andri Pranata Kusuma. Ini kalau dari segi cost pembuatan satelit gimana Mas? Melihat keuntungan yang bisa diberikan satelit dengan electric propulsion, apakah cost-nya lebih tinggi ketimbang pembuatan satelit dengan chemical thrust? Gini, untuk cost yang dibutuhkan untuk mendesain satelit teknologi electrical thruster dibandingkan dengan chemical, sebenarnya kalau kita lihat overall cost-nya itu nggak jauh beda. Jadi mungkin sedikit lebih mahal atau bisa murah tergantung gimana negosiasi bisnisnya antara kita dengan satellite manufacturer. Tapi kalau dari point of view technical, komponen cost yang paling tinggi kalau kita menggunakan electrical thruster itu ada dari harga bahan bakarnya sendiri. Jadi harga xenon yang digunakan untuk sebagai bahan bakar pada electrical thruster ini relatif tinggi dibandingkan harga say monometal hydrazine atau bahan bakar
bipropylene atau chemical propellant lain yang digunakan, technical issue sebenarnya. Untuk pembuatan satelit, jadi balik lagi jawabannya pada akhirnya adalah harga satelit yang menggunakan electrical thruster dan yang menggunakan chemical thruster secara harga yang dicantumkan pada kontrak mungkin nggak akan jauh beda. Itu decision-nya akan lebih impact ke business plan yang akan kita jalankan. Karena tadi seperti yang saya bahas di awal, perjalanan satelit menuju orbit yang diinginkannya akan jauh lebih lama dibandingkan chemical thruster yang hanya 11 sampai 14 hari. Saya misalkan Bapak takut opportunity loss-nya sangat besar karena nunggu 6 bulan, maka decision making-nya adalah saya ingin satelit saya menggunakan chemical thruster instead of electrical thruster, gitu aja. Tapi kalau kita merencanakan bisnis plan kita dengan baik dan benar, in longer period of time, kita akan mendapatkan benefit yang lebih besar kalau kita menggunakan electrical thruster. Begitu. Nanti itu juga akan dibahas di Satellite Program Technical Decision Model ini, di fase kedua ini. Jadi di fase kedua ini saya akan membahas tentang pertimbangan memilih roket, pertimbangan bagaimana mendesain satelit yang baik dan benar, dan juga general revenue prediction kalau kita menggunakan teknologi-teknologi yang sudah disebutkan tadi. Begitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya minta waktu. Sorry sebelumnya, harusnya invitation-nya sudah bisa dikirim lagi, sehingga yang bersangkutan bisa connect. Cek sound, harus bisa dengar suara saya? Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita go through 1-2 pertanyaan lagi. Nanti akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Jadi ada satu pertanyaan untuk ada respon dari Pak Nur Rahman Hidayat. Untuk umur satelit yang menggunakan chemical probe 15 tahun, untuk umur satelit yang menggunakan electrical probe 20 tahun. Tetapi komponen satelit ada beberapa subsistem. Apakah subsistem yang lainnya ikut dirancang untuk bertahan selama 20 tahun juga? Ya, nah ini pertanyaan yang bagus. Ya, jadi biasanya guaranteed lifetime satelit itu ada beberapa pertimbangan. Jadi nggak cuma dari umur propulsinya aja, lifetime dari segi propulsionnya aja, tapi juga dari guaranteed lifetime dari electrical component. Pada umumnya, expected lifetime dari electrical componentnya pada satelit itu exceeding 15 tahun. Jadi rata-rata expected lifetime dari electrical component pada satelit itu nggak digarantit sih memang sama manufacturer-nya, tapi technical specification-nya biasanya rata-rata di 17 sampai 18 tahun. Makanya mungkin apalagi yang satelit operator yang tim teman-teman dari satelit operator yang hadir hari ini juga bisa mengkonfirmasi. Jadi kadang ada satelit yang sudah lewatin masa guaranteed lifetime-nya, tapi semua komponen elektrikalnya itu masih bekerja dengan baik dan nominal. Jadi karena memang biasanya ada quote-unquote margin yang tidak diberitahukan kepada satelit operator dari manufacturer-nya untuk electrical component yang dirancang pada satelit itu biasanya exceeding guaranteed lifetime-nya yang 15 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau 20 tahun gimana? Gitu. Nah, kalau untuk yang 20 tahun, biasanya ada trade-off yang akan dilakukan oleh kita sebagai satellite operator dan manufacturer satelitnya itu sendiri. Jadi ada beberapa komponen yang kita ingin adjust sehingga bisa sampai ke 20 tahunnya, tapi komponen yang lain yang mungkin kita anggap reliability-nya sangat tinggi walaupun guaranteed expected lifetime-nya hanya 18 tahun, tapi kita terima as is saja gitu.
Jadi memang walaupun secara teoretikal electrical thruster ini bisa memperpanjang umur satelit secara signifikan, memang akan ada pembatasan, ada constraint umur satelit dari segi electrical component yang ada pada satelitnya. Jadi memang pertanyaan Pak Nur Rahman Hidayat sangat valid untuk menanyakan hal tersebut. Dan iya, jadi kira-kira 18 tahun, mungkin ada dengan reliability atau kehandalan sistem yang makin bagus saat ini, angkanya mungkin naik. Gitu. Lalu ada pertanyaan dari Pak Andi. Bagaimana tingkat kehandalan chemical versus electrical propulsion? Apakah sama atau berbeda? Dari tingkat kehandalan, historically karena chemical propulsion sudah digunakan sejak lama, jadi kehandalannya memang sudah terbukti sangat baik ya. Biasanya failure pada satelit yang berhubungan dengan chemical propulsion sangat sedikit. Namun juga karena electrical thruster ini baru di-develop dan digunakan pada satelit mulai dari tahun 90-an mungkin, awal 90-an atau pertengahan 90-an, dan semakin berevolusi sampai sekarang. Untuk yang generasi-generasi awal electrical thruster, mungkin kehandalannya memang belum sebaik chemical thruster. Cuman mungkin sesuai pemahaman saya aja nih ya. Jadi untuk yang ini informasi yang saya tahu. Kalau electrical propulsion yang saya pahami biasanya saya gunakan SPT. SPT itu electrical thruster yang dibuat oleh Vakel. Vakel itu dari Rusia. Jadi untuk yang SPT 100 itu reliability-nya sangat tinggi karena sudah digunakan di banyak satelit dari awal tahun 2000-an sampai 2015, 2017 juga masih banyak yang menggunakan. Dan generasi berikutnya SPT-140 itu kehandalannya juga cukup bagus. Salah satu lifetime testnya itu electrical thruster ini, si SPT-140 ini bisa melewati milestone 7.000 cycle nyalamati thrusternya. 7.000 cycle itu ekuivalen atau lebih dari kalau di translate ke tahun itu lebih dari 15 tahun penggunaan electrical thruster tersebut. Jadi within guaranteed lifetime yang kita inginkan, kehandalan electrical thruster-nya ini untuk generasi yang terbaru itu mungkin sudah hampir sama dengan kehandalan dari chemical thruster. Begitu. Jadi kalau saya lihat dari chatnya nggak ada pertanyaan lagi, maka kita akan bisa lanjut ke sesi keduanya dari presentasi saya. Sesi keduanya adalah ini, Satellite Program Technical Decision Modeling. Jadi idenya adalah di sesi kedua ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana membuat pilihan-pilihan bisnis berdasarkan technical consideration, sehingga kita bisa menghasilkan bisnis plan yang lebih baik. Next. Oke. Nah, ini pertama kita membahas tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan saat pemilihan roket. Jadi, in general, 3 aspects should be considered. Jadi ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan pada saat memilih wahana peluncur, yang adalah reliability dari peluncur itu sendiri, harga dari peluncurnya, dan performance-nya. Reliability itu dari tingkat kesuksesan peluncuran dalam periode dalam periode roket tersebut ya masuk ke in-service phase-nya. Artinya
dari semenjak di commercially available sampai sekarang sudah berapa kali tingkat kesuksesan atau kegagalan yang dialami oleh roket tersebut. Saya contoh kasus kayak ini, roket Long March 3B yang digunakan Nusantara 2 kemarin dan ternyata gagal. Jadi sebelum kegagalan tersebut, dari semenjak tahun 2009, correct me if I'm wrong, tapi ya angkanya mungkin cukup tepat. Dari tahun 2009 sampai 2017 atau 2018, ada 33 atau 35 kali peluncuran dengan tingkat kegagalan 1 dari total 35 kali peluncuran. Jadi 1 kali gagal dari 35 kali peluncuran. Jadi tingkat keberhasilannya exceed 90-an% dan itu salah satu yang terbaik dari peluncur roket. Kayak SpaceX juga, Falcon 9 ini juga punya track record reliability yang cukup bagus. Major disaster kemarin itu terakhir di tahun 2015 pada saat Falcon 9 akan meluncurkan Amos satellite dan dia gagal bukan pada saat peluncurannya tapi pada saat static testnya di 39. Itu lalu cost juga ini adalah pertimbangan bisnis yang sangat penting. Pemilihan roket berdasarkan harga roketnya itu sendiri harusnya menjadi major drive dari decision making prosesnya. Jadi apakah kita akan memilih Falcon 9 atau Ariane 5 atau Long March atau Proton atau apapun berdasarkan cost itu secara bisnis memang cost adalah prioritas yang paling utama. Nanti kita akan lihat gimana komponen cost ini berpengaruh terhadap modeling decision making-nya. Lalu performance dari roket itu sendiri. Performance roketnya ini dilihat dari poin yang paling mudahnya adalah dilihat dari delta V needed to orbit. Jadi nanti saya akan menunjukkan beberapa dokumen yang biasanya itu technical dokumen yang secara daring bisa available buat diakses semua orang. Jadi performance dari roket SpaceX dan Falcon 9 dan Ariane. Jadi delta V yang dibutuhkan untuk mencapai orbit. Kalau saya boleh balik ke slide sebelumnya, komponen delta V to orbit itu ada di slide ini. Nah, ini delta V required from GTO to GEO. Ini adalah komponen performance dari si roketnya itu sendiri. Nah, selain itu, dari 3 komponen ini, dari 3 pertimbangan ini, reliability, cost, and performance, ada juga cara mengutilize kapasitas atau performance dari si roket itu sendiri. Ada konsep yang namanya ride sharing. Ride sharing ini umum diaplikasikan di bisnisnya SpaceX karena dia tidak seperti Ariane 5-nya Ariane Space yang dia punya 2 kabin dan masing-masing kabin bisa ditempatkan satu satelit. Di SpaceX kita cuma punya 1 ruangan fairing, tapi dalam 1 fairing itu kita bisa menumpuk beberapa satelit yang berbagi kendaraan menuju luar angkasanya. Jadi contoh kasusnya seperti pada saat peluncuran Nusantara 1 2019 kemarin, Nusantara 1 juga ditumpangin satelit dari Israel, Basharat itu, yang satelit tersebut melakukan perjalanan ke bulan. Jadi ride sharing-nya, contoh kasus ride sharing seperti itu. Dan konsekuensi bisnis dari ride sharing adalah kita berbagi cost peluncurannya dengan partner ride sharing-nya kita. Dan itu akan berimpact sangat besar ke bagaimana bisnis plan dari satelitnya kita
akan diterapkan. Oke, nah itu untuk pertimbangan dari pemilihan roket peluncur. Lalu yang kedua adalah pertimbangan bagaimana decision making dalam mendesain satelit sehingga uh, bisa menghasilkan performance yang diinginkan. Jadi konsepnya adalah tergantung, kita ada yang namanya frequency compliance atau capacity oriented design. Jadi ada yang satelit didesain untuk menjaga slot orbit. Jadi karena kita ingin menjaga slot orbitnya, maka satelitnya didesain mengcover semua frekuensi yang ada di slot orbit tersebut. Bisa jadi desainnya tidak optimal dan pada akhirnya total kapasitas dari satelitnya ini tidak maksimal, atau capacity oriented decision making. Jadi intinya kita ingin menghasilkan satelit dengan total kapasitas yang paling maksimum dari platform yang ada yang kita pilih. Jadi, nah ini yang saya ceritakan di slide ini. Jadi kita ingin memaksimais throughput capacity-nya satelit dengan mempertimbangkan total wet mass yang reasonable yang bisa diluncurkan dari roket yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi intinya pemilihan roket dan satelit ini seperti ayam dan telur. Kita bisa mulainya dari pemilihan roket, atau biasanya yang pada umumnya terjadi adalah kita mendesain satelit dengan range massa total yang satelit yang kita inginkan sehingga kita bisa menjustify satelit tersebut bisa masuk ke roket yang kita inginkan. Also discussed before, performance of the thruster. Nah ini jadi balik lagi ke topik utamanya kita. Jadi di dalam satelit tersebut, jadi akhirnya kita milih satelit ini ingin menggunakan electrical thruster atau chemical thruster. Jadi konsekuensinya apa? Positif negatifnya kita semua udah tahu dari slide-slide yang sebelumnya, dan pemilihan business decision making-nya ini yang akan membuat si konfigurasi satelitnya sesuai sama yang kita ekspektasikan. Gitu. Oke. Nah, setelah kita punya dua technically driven parameter to be considered, kita juga ingin mempertimbangkan asumsi bisnis yang ingin kita gunakan. Contohnya, misalkan market apa yang kita mau penetrate, apakah VSAT-nya seperti apa. Terus, is there any existing customer? Apakah kita sebelumnya punya market yang captive market kita sendiri yang udah kita layanin, atau punya existing customer yang kita bisa layani dengan satelit yang akan naik selanjutnya, atau belum, apa kita memang harus penetrate market yang baru yang kita belum pernah coba sebelumnya. Dan bagaimana asumsi finansial kita seperti inflation rate, terus apa lagi ya, misalkan currency hedge-nya di angka berapa, sehingga kita bisa tahu apakah kalau kita mendesain dan meluncurkan satelit di waktu yang kita inginkan, bisnis plan-nya menjadi make sense atau tidak. Lalu gimana logistik hardware-nya? Misalkan kita sudah naikin satelitnya nanti ke atas, lalu bagaimana kita mendistribusikan hardware-nya ke user. Nah, ini akan menyebabkan cost-cost yang bermunculan yang akan berpengaruh terhadap bisnis plan yang kita inginkan. Gitu. Mungkin deskripsinya nggak terlalu bisa di-grasp sampai kita lihat contoh permodelannya. Jadi maka mari kita masuk ke example. Nah, di sini saya bikin
Excel spreadsheet yang sederhana, di mana saya punya database roket yang diinginkan dengan performance roketnya itu sendiri dan maksimum kapasitas yang bisa diangkut dan harga-harganya. Juga saya punya database terkait apakah kita ingin menggunakan electrical thruster atau chemical thruster dengan performance thrusternya seperti apa. Mari kita coba simulate. Jadi misalkan kita menggunakan ini decision making dimulainya dari roket. Jadi tapi sebenarnya proses pengisian ini fleksibel sih. Kolom yang di sel yang di warna biru ini yang diisi, sedangkan yang tidak diwarnai itu adalah konsekuensi dari pilihan. Jadi misalkan kita memilih Falcon 9 dengan harga peluncurnya $62 juta dan max. Oh sorry, belum berubah. Oh iya sorry. New share. Oke, sorry, tadi sebelumnya lupa. Ini saya jelaskan lagi. Jadi ini spreadsheet sederhana yang saya buat dalam memodelkan pemilihan berdasarkan technical consideration. Jadi di sini saya punya table spreadsheet interface di mana kita bisa memilih roket dan menentukan massa satelit dan menentukan apakah kita mau memilih chemical atau electric propulsion dan berapa umur yang kita inginkan dia ada di orbit. Dan ini semua diambil dari database yang saya buat, databasean, sebenarnya intinya sih sederhana. Jadi terkait pilihan roket yang ingin saya gunakan, lalu performance dari roketnya itu sendiri, berapa besarnya yang ingin kita, ini saya jelaskan, berapa delta V yang dibutuhkan sampai ke orbit geostationary, lalu berapa massa maksimum yang bisa diangkut, dan harganya. Lalu di sini kita juga punya database pemilihan antara electrical dan chemical thruster dengan performance-nya dan efisiensi dari thrusternya. Nah, mudah-mudahan udah kelihatan semuanya, harusnya sih udah di-share ini. Jadi kita memilih, kita memilih Falcon 9 sebagai roketnya. Ini adalah konsekuensinya, harganya sekian, dengan maksimum allowable mass yang sekian, dan performance roketnya seperti apa. Nah, ini yearly delta V requirement adalah kebutuhan delta V yang dibutuhkan oleh satelit untuk memaintain posisinya di dalam orbit selama 1 tahun. Ini tadi saya bilang kalau di geostationary orbit range-nya di kisaran 47 sampai 52 meter per second untuk 1 tahun, tapi for simplicity saya naruh angka 48. Lalu kita menentukan dry mass. Saya nggak menentukan wet mass-nya, karena wet mass-nya yang akan dibandingkan dengan maksimum allowable mass yang kita bisa gunakan. Dry mass ini bisa merepresentasikan besarnya kapasitas yang bisa kita hasilkan dari satelit itu sendiri. Jadi sebenarnya lebih spesifiknya sebenarnya payload mass-nya sih yang akan mendrive, tapi untuk penyederhanaan saya inputnya dry mass dan satellite capacity ini based on dry mass yang saya inginkan. Jadi semakin besar dry mass-nya, say 2.700, maka kita akan mendapatkan kapasitas yang lebih tinggi. Ini angkanya nggak bisa jadi pegangan, ini hanya sebagai gambaran bahwa dengan meningkatkan massa satelit, kita bisa meningkatkan throughput satelit itu sendiri, tapi perbandingan antara massa satelit yang dinaikkan dengan kapasitas yang bisa kita dapat ini sangat bergantung dari frekuensi apa yang kita gunakan dan bagaimana frekuensi reuse yang kita aplikasikan pada satelitnya. Gitu. Jadi komponen yang tiga komponen pertama ini ditentukan oleh, dua pertama ini ditentukan oleh pilihan roket yang kita gunakan,
3 sebenarnya. Harga maximal mass and delta V needed to orbit itu ditentukan oleh pilihan roket yang kita gunakan. Lalu ini adalah konsekuensi dari orbit yang ingin kita pilih. Lalu satu dry mass ini adalah desainnya kita, makanya kita isi sendiri. Lalu pilihannya apakah kita ingin menggunakan elektrik atau chemical. Sebenarnya harusnya saya bikin opsi hybrid untuk menunjukkan, tapi untuk menunjukkan kontras antara desain elektrik dan chemical propellant, saya hanya buat 2 opsi saja. Sekarang kita menggunakan Falcon 9 dengan dry mass 2700 sehingga kita menghasilkan 54 Gbps throughput. Kalau kita menggunakan electric thruster, maka ini theoretically maximum lifetime yang bisa kita achieve. Dengan maximum lifetime ini adalah maximum lifetime jika kita membuat berat satelit maksimumnya adalah 5.500 kg sesuai dengan maximum allowable mass-nya. Jadi adalah 115 tahun, which is ini angka yang ridiculous karena kita nggak akan hidup selama itu, dan seperti yang tadi dijelaskan di awal, electrical component juga nggak akan sejauh itu, walaupun sudah sangat advance. Jadi intinya, sekarang kita pakai angka yang make sense saja. Jadi, kalau kita mau membuat satelitnya umurnya 15 tahun, maka berapa total wet mass yang akan kita dapatkan? Ternyata, wet mass-nya adalah 3.448 kg. Dan ini masih meet requirement dari maximum allowable mass-nya kita kalau kita menggunakan Falcon 9. Coba kita gunakan konfigurasi yang sama, satelit sama, tapi dengan peluncur yang berbeda. Nah, maka angkanya ternyata jauh lebih kecil nih. Kalau kita menggunakan Ariane 5, upper dan lower. Upper itu harganya lebih mahal dari yang lower, tapi maksimum allowable mass-nya juga jauh lebih tinggi. Kalau kita menggunakan Ariane 5 di upper stage-nya, dengan performance yang sama, kita mendapati total wet mass yang lebih kecil. Tadi berapa sih? 3.448, ini 3.349. Jadi selisih 100 kg lebih ringan. Tapi selisih harga yang kita harus keluarkan dari 62 juta, jadi kita harus spending 90 juta. Nah, ini akan menyebabkan pertimbangan lain dari segi keuangan berpengaruh lebih besar dibandingkan teknikalnya. Apakah worth it kita menghemat 100 kg wet mass dengan spending 28 juta more untuk peluncurannya? Gitu. Atau kita misalkan pilih opsi yang lain. Ternyata kita bisa pakai lower, harganya lebih murah, dan karena performance roketnya sama, maka kita bisa mendapatkan total wet mass yang sama. Jadi ini lebih make sense pilihannya dibandingkan Falcon 9 kalau kita menggunakan konfigurasi seperti ini. Nah, sekarang kita ingin tunjukkan gimana sih kalau misalkan kita pakai chemical. Oops, ternyata kita repeat prosesnya dari awal lagi. Kalau Falcon 9 dengan spending segini dan maximum allowable mass, kalau kita ingin menghasilkan 54 Gbps, equivalent dengan 2.700 kg dry mass, maka untuk umur yang 15 tahun, kita harus punya total wet mass sekian. Dan itu nggak cocok dengan maksimum allowable mass yang dibutuhkan oleh roketnya. Sehingga kita harus adjust nih. Tadinya kita 2.700, saya kita 2.400. Baru kita bisa. Jadinya kapasitas kita kecil. Kalau dilihat tadi 6 Gbps lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terus, tapi dia bisa masuk. Kalau misalkan kita pakai Ariane yang upper, dia masih bisa oke. Karena 7.000 kg, kalau kita balikin ke 2.700. Dan dia masih juga masih masuk. Karena maksimum allowable mass 7.000 kg. Tapi apakah make sense kita mempertahankan 54 Gbps,
tapi kita harus spending 28 juta lebih gitu. Apakah selisih 6 GBPS yang tadi itu ekuivalen dengan 28 juta yang harus kita keluarkan di awal, dan belum sampai di sana sebagai pertimbangannya. Jadi intinya sangat kontras pilihan electrical dengan chemical. Seperti itu. Nah, cuman kekurangannya seperti yang saya bilang tadi, electrical thruster time to marketnya nggak secepat chemical thruster. Jadi chemical thruster orbit tracing 14 hari, IoT sebulan, lalu sudah bisa ready to market, sedangkan electrical thruster kita harus nunggu lebih lama, sekitar 2-6 bulan seperti yang tadi saya sebutkan, dan tambah 1 bulan lagi IoT baru kita bisa penetrate marketnya. Dan opportunity loss selama 6 bulan itu kalau ternyata kompetitor kita masuk duluan atau ternyata bisnis plan-nya udah nggak make sense setelah 6 bulan, itu jadi isu yang harus juga dipertimbangkan. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana dari bagaimana kita membuat decision making berdasarkan technical consideration. Lalu kalau kita memodelkan revenue-nya, misalkan kita di sini saya membuat contoh ada dua contoh di mana konfigurasi satunya sama, tapi yang satu pakai chemical thruster, yang satu pakai electrical thruster. Diasumsikan bahwa dua-duanya 15 tahun dan mempunyai asumsi financial dan asumsi bisnis yang sama. Saya misalkan kita punya inflation rate 8%, misalkan harga hardware-nya sekitar $300 per unit. Terus, ini harga service yang kita jasakan $300 per dedicated 1 Mbps per month. Terus growth rate-nya kita 6%, misalkan total kapasitas kita 50 GBps, dan harga hardware price until nyampe ke customer-nya itu $1,000. Jadi ini udah termasuk harga shipping dan segala macamnya. Saya untuk antena 1,2 meter atau 96 cm. Mungkin teman-teman yang VSAT bisa lebih tajam analisa saya di sini karena ini yang biasa dilakukan teman-teman atau sorry, new share revenue modeling. Nah ini dia, ini yang saya ceritakan barusan. Sorry tadi sharing Excel-nya belum ke share. Jadi ini adalah asumsi bisnisnya kita, dua spreadsheet yang mengasumsikan konfigurasi satu yang sama, kecuali yang membedakan hanya yang satu pakai electric propulsion, yang satu pakai chemical propulsion. Jadi ada inflation rate 8%, ini harga per dedicated Mbps-nya $300, expected growth yearly-nya 6%, total kapasitas 50 GBps, hardware cost-nya sekitar $1,000 sampai ke customer-nya, dan misalkan kita memodelkan total kapasitas yang kita ekspektasikan, ternyata maksimum fill rate-nya cuma 85% dari yang kita harapkan. Gitu. Kalau di sini idenya adalah karena time to market-nya lebih cepat yang chemical dibandingkan yang electrical, untuk konfigurasi satelit yang sama, dia akan punya total revenue yang jauh lebih tinggi dibandingkan, sekitar selisihnya, nggak terlalu jauh. 944 juta USD, yang satu 935 juta USD. Selisih 9 juta USD lebih cepat, walaupun dia penetrate marketnya lebih duluan. Jadi ini kita time consume-nya sekitar 14 hari plus 1 bulan. Kalau yang ini kita mau modelkannya 1 tahun. Nah, yang membedakan juga si chemical plant ini dan electrical plant, walaupun dua konfigurasi yang sama,
karena dia chemical thruster, dia mengoccupy semua volume dan massa yang di-allow oleh si launch tersebut. Sehingga kalau bisa dilihat di sini, total launch cost-nya itu maksimum. Ini saya memodelkan roketnya harganya 65 juta dolar. Nah, terus saya mengaplikasikan konsep rideshare-nya di electric propulsion karena dia lebih kecil mass-nya dari maximum allowable mass. Kita bisa nge-sharing selisih allowable mass-nya itu untuk digunakan untuk orang lain. Gitu, sehingga harga launch cost-nya itu relatif lebih kecil. Jadi pada akhirnya walaupun kita punya selisih 9 juta dolar, ini by the way, ini adalah net present value dari profit yang sekian, dari revenue yang sekian, kalau di NPV-kan menjadi segini. Nah, ini juga di NPV-kan menjadi segini. Jadi ternyata 9 juta dolar selisihnya itu jadi nggak make sense karena kita bisa membagi cost launch-nya itu kepada orang lain sehingga beban cost-nya kita jauh lebih kecil. Jadi kalau di sini abal-abalnya profitnya ternyata setelah 15 tahun beroperasi kita dapat untung 309 juta dolar. Sedangkan yang ini kita dapat untung 326. Jadi ada selisih 17 juta dolar yang kita bisa tabung buat program berikutnya. Contoh, ini hanya contoh belaka. Jadi inti dari spreadsheet ini adalah ternyata walaupun si electrical thruster ini time to marketnya lebih lambat dan walaupun memang total revenue-nya itu lebih besar yang chemical thruster dibandingkan electrical thruster dengan konfigurasi yang sama, kalau kita bisa mengkompensasikan selisih massa yang kita nggak pakai itu bisa kita jual ke orang lain, kita akan mendapatkan profit yang lebih besar. Dan ini baru dibandingkan dengan model satelit dengan umur yang sama. Kalau kita melihat umur satelit yang lebih dipanjangin, ini saya desain satelitnya konfigurasi yang sama, tapi saya ingin lifetime-nya instead of 15 tahun, kita pengen 20 tahun. Jadi satelit yang 20 tahun punya net present value revenue sekian, dengan total cost-nya di sini 631 juta dolar, sehingga kita punya profit yang jauh lebih besar. Dengan kalau Bapak lihat di sini, launch cost-nya 33 juta setengah, dan ini 37 pas. Jadi cuman perbedaan 500.000. Kalau misalkan kita bisa prorate selisih mass-nya dan kita konversikan ke duit ya. Kalau kita bisa prorate itu dengan selisih 500.000 present value US dollar, kita bisa mendapatkan 5 tahun lifetime extension dan punya profit yang jauh lebih besar. Intinya gitu. Walaupun ini rough calculation dan perlu banyak koreksi, tapi intinya adalah memodelkan bagaimana impact electrical thruster pada satelit ini bisa memperpanjang umur sehingga kalau istilah zaman dulunya transponder year dari satelitnya ini lebih panjang, sehingga bisnis planning kita bisa kita aplikasikan jauh lebih lambat, jauh lebih panjang dibandingkan standar C15 tahun. Begitu. Jadi itu saja sebenarnya presentasi dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hampir 1,5 jam dari awal sampai selesai. Sebelum saya tutup, kita buka dulu sesi pertanyaan yang kedua. Bapak-bapak boleh bertanya, silakan. Sambil bertanya, sambil menuliskan pertanyaannya, tadi ada sisa pertanyaan yang belum sempat dijawab karena kita udah go through ke sesi 2. Tadi ada satu lagi. Ada pertanyaan,
ada pertanyaan dari Pak Sigit Yuwono. Anomali apa saja yang pernah terjadi dalam sejarahnya electrical thruster dalam operasionalnya ya? Dalam artian sudah operasi in orbit. Jadi anomali-anomali apa saja biasanya anomali yang terjadi itu lebih ke failure cathode-nya tadi. Kalau lupa tadi cathode, ini saya ada gambarnya. Jadi komponen yang punya high cycle duty di electrical thruster-nya itu yang biasanya menjadi anomali-anomalinya. Biasanya di cathode-nya, kenapa cathode, ntar saya jelasin juga, dan juga di anode, dan juga di belakang ini ada komponen namanya XFC, Xenon Flow Controller, atau sebenarnya di dalam sini. Jadi pertama kita bahas tentang cathode. Jadi anomali tentang cathode itu karena basically kan cathode ini memanaskan gas xenon sehingga gas xenonnya terurai menjadi elektron-elektronnya ya. Dan dari situ elektronnya ditangkap oleh magnetnya. Oh sorry, iya benar. Sorry. Ini dia. Nah ya, ini dia. Jadi tadi ada 3 biasanya majority, tapi mungkin banyak juga hal yang lain. Tapi yang saya tangkap biasanya 3. Di cathode-nya, di anode, dan di dalam anode ini ada yang namanya flow controller. Jadi pertama di cathode dulu. Di cathode itu high cycle duty-nya karena setiap kali penggunaan, basically cathode ini memanaskan gas xenon yang masuk ke dalam cathode-nya dan menguraikan gasnya tersebut menjadi elektron yang selanjutnya ditangkap oleh magnetic field di depan thruster-nya. Dan kalau kita memanaskan komponen elektronik ini, itu kayak coil sih sebenarnya. Jadi kita panasin coil terus mati lagi, panas dingin panas dingin panas dingin panas dingin. Jadi basically di dalam cathode-nya ini lama-lama coilnya patah atau charging rod-nya di dalam cathode ini patah sehingga terjadi cathode failure. Atau anode-nya ini, biasa anode-nya tadi isunya di flow controller-nya. Jadi karena flow-nya kurang cepat, jadi ada requirement minimum flow yang harus di-achieve oleh anode atau gas distributor ini untuk mengeluarkan gasnya keluar. Jadi kalau misalkan flow-nya ini kurang cepat, jadi terlalu banyak ada xenon yang terperangkap di dalam thruster-nya, nanti ada kondisi yang namanya xenon poisoning. Jadi literally si xenon ini meracuni si thruster-nya sehingga performance thruster-nya itu menurun drastis karena jumlah xenon gas yang dikeluarkan sangat kecil dan tumbukan yang menghasilkan plasma di depannya ini nggak banyak sehingga thruster-nya juga menurun, hasil thrust yang dikeluarkan juga menurun. Jadi ada yang namanya xenon poisoning. Jadi major komponen yang bisa menyebabkan failure pada electric thruster itu biasanya di cathode dan di anode-nya. Itu sih kalau untuk yang anomali-anomali biasa terjadi. Jadi anomalinya bisa berupa penurunan performance atau failure cathode dan anode, tapi biasanya jumlah thruster yang di-deploy dalam satu satelit itu ada physical redundant-nya. Jadi misalkan kita membutuhkan 2 thruster kiri dan kanan misalkan untuk mengendalikan satelitnya. Biasanya electric thruster yang dipasang di satelitnya itu biasanya ada 4. Jadi masing-masing thruster primary punya dedicated redundant-nya sendiri. Gitu. Dan biasanya dibikin harus dibuat
sedemikian rupa sehingga performance-nya harus mirip dengan thruster primer yang digunakannya. Basically semua konsep desain di dalam satelit dimanapun itu sih physical redundant itu menjadi penting. Atau wording paling simpelnya adalah there is no one single point failure in satellite system. Jadi kita harus punya redundancy di sistem-sistem yang kita anggap punya reliability yang lebih kecil dibanding yang umumnya. Begitu. Oke, lalu ada lagi nih dua pertanyaan baru. Ada dari Rahyan Ditya Ilham. Menyambung pertanyaan tadi, apakah ada efeknya juga dari proses orbit tracing yang lebih panjang kepada ISD? Karena satelit lebih lama berada di daerah dengan charge particle densitas tinggi lebih lama. Iya, iya, betul. Jadi kalau kita proses orbit tracing-nya lebih lama, berarti probability satelit terpapar charge particle jadi lebih besar, sehingga desain satelit juga harus mengikuti secara accordingly. Jadi biasanya ada glass, say di solar array kita menambah ketebalan dari solar array protection glass-nya dari misalkan 3 mili menjadi 4 mili atau 5 mili. Konsekuensinya massa satelit akan sedikit bertambah. Atau misalkan kita menambah ESD protection units di tempat-tempat yang krusial. Jadi memang paparan ESD akan probability-nya akan jauh lebih besar karena kita periode di daerah charge partikelnya juga lebih lama. Ini pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya ya itu. Sesimpel kita menambahkan pertimbangan proteksi pada desain satelit kita. Walaupun nanti pada akhirnya konsekuensinya akan menambah ke massa dan massa akan memunculkan isu baru di iterasi masa yang harus diluncurkan. Ya nanti bisa jadi men-trigger keputusan-keputusan penting di mana kita harus cut performance atau kita harus mengurangi massa dengan cara mengurangi margin of safety di tempat-tempat yang lain tanpa mengkompromis requirement yang kita bikin. Itu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Nur Rahman Hidayat. Untuk suhu cat bed yang dibutuhkan melakukan manuver berapa derajat ya Mas? Nah, mungkin pertanyaan terlalu detail. Tergantung ini Pak. Tergantung dari spesifikasi thrusternya itu sendiri. Jadi dan tanpa saya tahu konfigurasi atau spesifikasi hardware-nya, saya nggak bisa jawab lebih jauh dari itu. Jadi tergantung dari konfigurasi dan requirement yang diterapkan oleh manufacturer untuk dilakukan operasi manuvernya. Tentu saja itu mempertimbangkan dari total temperature yang ada dari satelit dan cycle apa satelit di waktu tersebut. Maksudnya seasonal cycle apa. Apakah dia lagi di solstice atau equinox atau misalkan sisi bagian mana satelit yang temperatur lebih tinggi dibanding yang lainnya. Pertimbangan-pertimbangannya sangat banyak, jadi untuk pertanyaan spesifik seperti ini juga agak sulit menjawabnya. Oke. Itu sih. Ada lagi pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mungkin saya juga baiknya cek email karena tadi di awal oke. Di awal saya juga
menyampaikan bahwa pertanyaan juga nggak hanya bisa disampaikan lewat teks, tapi juga bisa lewat email ke email saya. Tapi dicek, nggak ada sih, nggak ada email. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang lain pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, maka mungkin saya bisa akhiri presentasi saya hari ini dan juga akan mengakhiri sesi webinar kali ini, first sesi webinar 2020 yang berjudul Electric Propulsion Justification and its Impact to Satellite Business Plan. Bapak Ibu sekalian masih bisa bertanya dari paparan yang saya sudah sampaikan hari ini lewat email yang tertera di judul presentasi tadi. Nanti slide presentasi ini akan saya kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, tapi spreadsheet yang saya buat itu tidak bisa dibagikan. Jadi karena nggak punya arti penting juga sih. Maksudnya itu hanya spreadsheet orat-orat juga. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian juga bisa membuatnya. Atau untuk paling ini, untuk memahami lebih dalam memang ada dasar-dasar keilmuan yang Bapak Ibu bisa lebih dalamin, yaitu astrodynamics tentang mekanika orbit. Tapi mungkin ASI bisa nyediain trainingnya supaya Bapak Ibu paham mungkin. Itu aja sih. Oke, oh iya. Sekarang dari co-hostnya sudah allow untuk individually unmute di mic. Jadi kalau sekarang Bapak grogi nanya lewat teks, Bapak bisa unmute Zoom Bapak Ibu sekalian dan bisa bertanya langsung kepada saya. Gitu. Makasih Pak Ibnu. Ya. Sorry datang dari Sigit. sorry, telat. Makasih juga buat teman-teman semua yang hadir di webinar yang pertama nih dari ASI. Mungkin kita juga perlu masukan kali ya dari teman-teman, dari semua yang hadir, kira-kira ke depannya selain dari terkait materi ini, juga buat webinarnya sendiri, kira-kira topik dan masukan yang lain-lainnya mungkin kita perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian, supaya dari community ke community lah, dari kita untuk kita semua. Saya mungkin butuh masukan dari semua yang hadir. Silahkan untuk mengutarakan lah masukannya, jadi penting buat kita. Gimana Pak Ibnu? Nggak apa-apa ya Pak Ibnu ya? Iya, silakan Pak. Atau mungkin kalau memang masih difikirkan wordingnya, tetap bisa disampaikan kemudian juga lewat email. Tapi karena ini formnya udah selesai tapi belum ditutup, jadi silakan Bapak Ibu juga untuk menyampaikan tanggapan atau masukan lah buat proses hasil webinar. Dibikin ini aja, dibikin informal aja. Iya. Makasih banyak loh Pak Ibnu. Siap. Monggo yang lain kalau ada yang mau ngasih masukan. Monggo, makasih. Saya mungkin Pak Sigit dengan Akbar, Pak. Monggo. Ini aja Pak, mungkin terkait untuk evaluasi ini bisa dibikin formnya J-form gitu ya untuk evaluasinya. Jadi nanti mungkin ada J-form untuk evaluasi ini, apa yang kurang, apa yang ini Pak, biar jadi bisa dilihat sama dari tim asingnya juga gitu Pak. Oke, siap. Kemudian untuk kalau bisa ada co-hostnya gitu Pak. Jadi nanti ada yang ini kan kalau lihat
Mas Ibnunya langsung menjadi hostnya sendiri juga, jadi pematerinya juga. Kasihan, kebingungan jadinya dia. Gitu, jadi mau gimana gitu Pak. Iya. Harusnya Mbak Fetty nih, Mbak Fetty harusnya. Atau Mbak Atin mungkin bisa Pak. Gitu, mungkin itu Pak ke depannya. Siap. Ke depannya ada co-host deh. Siap. Oke, siap. Monggo. Mungkin bentuknya juga kita ke depan bisa diskusi. Jadi ada 3 orang atau berapa yang bisa saling ngasih masukan nanti. Iya. Ya, emang idenya bentuknya nggak selalu paparan materi kayak gini, bisa kayak diskusi panel, misalnya mungkin Pak Sigit jadi moderator dengan bintang tamu siapa. Iya. Makasih banyak. Ya, monggo yang lain silahkan. Dicatat Mas Akbar, siap, co-host. Siap. Oke, kalau ada mungkin bisa diakhiri dulu untuk yang pertama kali. Ini kan yang pertama nih. Iya. Oh, sama next tadi. Next kira-kira kapan lagi Pak Ibnu atau ada rencana gimana? Targetnya minimal kan 3 kali setahun ya. Jadi ini yang pertama 2 kali, tapi saya punya personal target tiap bulan ada sih dengan konsep yang berbeda-beda. Oke. Jadi rencananya tiap bulan ada, nah nanti pematerinya bisa dari mana-mana. Baik. Baik, Pak Ibnu, makasih banyak. Ya. Kita juga lihat feedbacknya dari peserta hari ini dan dari member-member yang lain juga. Gimana sih pengen bentuknya? Ntar juga akan disiapkan G-form-nya untuk ke panel evaluasi dan masukan-masukan dari peserta sekalian. Baik. Makasih. Gitu monggo aja. Mbak Fetty, kalau udah selesai, Mbak Fetty mungkin. Pak, ini co-hostnya sebenarnya Pak siapa? Pak. Aku belum tahu nih. Pak Slamet. Pak Slamet. Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Aku nebeng, udah telat nebeng. Monggo Pak Slamet, monggo. Enggak lah, saya ikut Pak Sigit aja. Saya kan cuma jadi co-host Pak sekarang, Pak. Oke. Dengan demikian, makasih banyak semuanya, Bapak Ibu sekalian, sudah meluangkan waktunya di weekend ini. Ya harusnya bisa dipakai buat jalan-jalan di dalam rumah. Tapi buat nontonin saya. Mudah-mudahan dapat faedah dan ilmu yang bermanfaat, bisa diaplikasikan ke perusahaan masing-masing, dan bisa membuat aktivitas member-member ASI di dalam wadah ASI ini juga semakin semarak ke depannya. Ya, demikian, makasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih buat semua. Makasih ya.